Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya David Ibrahim di channelnya Simpang Bogor. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berkunjung ke salah satu situs yang ada di daerah Tenjolaya atau tepatnya di Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Nah, kali ini kita bakalan kunjungin situs Arca Domas. Nah, situsnya ini berbentuk batu-batu megalitik. Nah, tapi saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh partner saya, yaitu Kang Bahri. Oke, Kang, silakan, Kang. Mantap, Kang. Oke, Kang Bahri ini bakalan temenin saya muter-muter di daerah Arca Domas ya, Kang ya. Nah, nanti kita bakalan explore beberapa situs karena di sini ada beberapa situs ya, Kang ya. Ada beberapa tempat yang terpisah-pisah ya. Iya. Oke. Nanti kita bakalan muter-muter di sini bersama Kang Bahri bersama Simpang Bogor. Siap. Situs Cibalai Arca Domas terletak di Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Berjarak kurang lebih 1 jam dari pusat kota Bogor ini, merupakan situs peninggalan prasejarah yang berbentuk batu-batu megalitik. Pada zaman dahulu, tempat ini sering dijadikan sebagai tempat ritual kepada leluhur. Namun dengan seiring perkembangan zaman, situs ini mulai dibuka untuk wisatawan umum. Tidak jarang juga masih banyak orang-orang yang berziarah ke tempat ini. Di dalam komplek ini terdapat persebaran situs, di antaranya situs Jami Paciing, Balai Kambang, Pasir Manggis, Arca Domas, Endong Kasang, Cipangantehan, dan Batu Bergores. Oke, kita tadi udah berapa menit aja jalan ke sini. Lumayan. Nah, kita udah di mana nih, Kang? Ini kita pertama masuk langsung disambut dengan arca yang namanya Balai Kambang. Oh, Balai Kambang. Oh, berarti ini arca pertama yang kita temui ya. Iya. Pertama kali datang. Tapi di sini udah ada beberapa titik-titik nih ya, Kang. Ini maksudnya kan di situ ada yang gede tuh. Iya. Nah, di sini ada yang kecil. Ini tuh maksudnya dulunya emang gede atau emang dipisah-pisah gini, Kang? Jadi kalau warga setempat itu masing-masing tempatnya. Ini si Anu, ini gitu. Jadi nggak satu tempat. Jadi masing-masing mereka mempunyai tempat untuk semacam ritual gitu. Nah, di tempat-tempatkan ini bulat-bulat gini bukan makam, cuma titik-titik aja. Oh, cuma titik-titik aja ya ini. Titik-titik. Tapi di sini kita menuju yang lebih besar nih, Kang. Iya. Tadi ini namanya situs Balai Kambang. Balai Kambang. Nah, di sini nih ada batu yang berdiri gini, Kang. Iya. Ini emang alami seperti ini atau dibuat, Kang? Kalau titik batu yang seperti ini ya besar ini alami. Oh, Karena alami. mereka itu memberi tanda gitu. Oh, berarti zaman dahulu kala dia memberi Iya. tandanya dengan seperti ini. menetapkan batu ini ya. Iya. Oke. Di sana juga ada yang kecil-kecil ya, Kang ya. Titik-titik. Oke. Berarti dia menandakan bahwa ini tuh tempat mereka atau Iya. tempat mereka yang pernah singgah di sini ya. Iya, betul. Oke, sahabat Simpang Bogor, kita sudah sampai di situs pertama, yaitu situs Arca Balai Kambang. Balai Kambang. Nah, ini itu situs yang pertama kita temui di sini pas pertama datang. Nah, kita bakalan lanjut ke dalam karena di dalam masih banyak situs-situs. Totalnya ada 9 ya? 9. Ada 9 di sini. Nah, ini yang pertama ada di sini. Terus yang 8 lagi ada di dalam sana. Daripada penasaran, mending lanjut yuk. Kita ke dalam. Ayo, Kang. Siap. Nah, kita udah menaiki anak tangga nih ya, Kang ya. Iya, betul. Ini dari sini udah sekitaran berapa meter lagi nih, Kang, ke tempat sana? 10 sampai 5 menit lah kita nyampe. Oke, 5 sampai 10 menit. Situs yang paling besar. Oh, ada situs yang paling besar di sini ya. Oke, kita langsung aja menuju ke sana, oke?
Nah, kita sudah sampai nih di ini lumayan gede ya, lebih besar tadi dari yang tadi. Oh, ini namanya situs apa nih, Kang? Kalau ini situs Arca Domas yang disebut pusatnya di sini. Oh, pusatnya. Berarti di sini itu namanya Arca Domasnya itu ini ya? Iya. Cibalai Arca Domas. Sebenarnya itu. orang sekitar daerah ini nyebutnya Arca Domas. Arca itu kan sebenarnya patung ya. Iya. Karena di sini nggak ada patung, jadi batu itu yang berbentuk patung gitu. Oh. Makanya disebut Arca Domas. Arca Domas. Oh, berarti di balik kata Arca Domas itu sebenarnya ada patung yang ditemui, batu berbentuk muka ya, wajah patung. Oke. Yuk kita langsung aja muter-muter lagi karena di sini ini tempat kedua ya. Tadi satu, sini dua, kita lanjut ke atas yuk. Kang, kita ke atas. Siap. Nah, ini juga batu-batu secara alami ya, Kang ya? Iya, alami ini. Jadi tersusun rapi seperti ini. Rapi. Iya, benar-benar rapi sih ini. Oke, sahabat Simpang Bogor. Kali ini kita muter-muter di sini. Kita bakalan ke atas dulu. Yuk. Oke sahabat Simpang Bogor, nah kali ini kita sudah ketemu dengan Kang Denny ya, Ini. selaku Juru pelihara. juru pelihara di sini. Oke, Kang Denny, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih ya. Nah, kita pengen tahu lah cerita tentang situs Arca Domas ini dulunya seperti apa sampai saat ini nih pemeliharaannya, atau mungkin kisahnya dari zaman dulu sampai sekarang itu gimana? Kalau kisahnya itu di sini kan, ini kan dari masa prasejarah ya, masa megalitikum. Jadi tempat ini dulunya salah satu tempat pemujaan. Oh, pemujaan. Tempat pemujaan terarwah leluhur, nenek moyang ya. Iya, iya. Dulu itu kan kehidupannya beliau itu bercocok tanam, dia berburu. Jadi sebelum bercocok tanam berburu itu melakukan upacara ritual dulu. Oh, iya. Oh, berarti tempat itu di sini ya, upacara ritual Iya, itu di sini. upacaranya di sini. Oke. Kalau misalnya untuk masyarakatnya tuh, masyarakat sekitar atau mungkin dari luar daerah yang ritual di sini tuh zaman dulu? Kalau zaman dulu kan khusus ya, yang kalau misalkan sekarang penghuni ya, Oh, yang iya, iya. punya wilayah, Yang gitu, punya wilayah. yang punya wilayah. Oke, oke. Nah, untuk namanya sendiri nih, Kang Denny, disebut Arca Domas nih. Kenapa disebut Arca Domas sebenarnya? Iya. Sebutan Arca Domas itu sebetulnya ke sebelah sininya ya. Kalau misalkan dulu itu namanya situs Cibalai. Situs Iya, Cibalai. Ci-nya itu kehuripan, air kehuripan, balayannya balayan batunya. Oh, iya. Dan masyarakat itu ada dua batu menyerupai bentuk muka. Jadi meyakini itu, wah itu kayak bentuk arca, langsung diiniin, wah kayak arca gitu. Oke, oke. Arca itu kan patung ya. Kalau Domas itu kan 800. Oh. 800. Seharusnya ada 800 patung, cuman kan nggak ada di sini. Oh, bisa diartikan Arca Domas itu 800 patung. Iya, 800 Tapi sebenarnya di sini tuh nggak ada. Iya, nggak ada patung. Oh, cuman mirip doang ya? Iya, buat mirip. Sebelah situ tuh ada. Nah, untuk di sekitaran sini wilayah Cibalai ini, Kang, ada berapa situs, Kang, di sini, Kang? Di sini sekarang ada 8 ya. Ada 8 situs. Di sini kan ada 2 ya. Yang satu induknya ke kantor pusat, ke Serang, ke Serang. Yang keduanya alhamdulillah 2010 itu ada perhatian dari Kabupaten Bogor. Jadi kalau misalkan kita menemukan situs itu, kita bisa dilaporin ke orang kabupaten. Oh, gitu. Jadi langsung. Ya langsung. Jadi ada pengurusnya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, untuk dibuka untuk umum nih, Kang. Ini kan udah dibuka nih untuk umum nih. Iya. Sejak tahun berapa tuh, Kang? Di sini sebetulnya kalau lihat dari SK kakek Kang Denny tahun 1982 itu udah dibuka di sini. Oh, udah dibuka. udah Nah, cuman rame-ramenya udah kesininya tuh. Iya, iya. Rame-ramenya udah tahun 2000 sini lah. Oh, iya. Berarti situs Cibalai ini bisa disebut dengan wisata religi ya? Iya, maksudnya wisata religi di sini. Oke. Atau wisata jarah ya. Bisa. Oh, biasanya jarah pada di sini pada ya. kesini. Biasanya di sekitaran mana kalau jarah itu? Ada juga yang digunakan yang di tengah situ, ada juga yang di
yang di amparan batu ini nih biasa. Oh, di sini ya, yang kita tempatin sekarang Iya, nih. Sekarang kalau di atas nggak boleh di sini. Ini ke tempat sakralnya ya. Oh, ini Orang tempat yang- sakralnya. Iya, tempat sakralnya ini. Oh, berarti Pasir Manggis itu di mana, Kang? Kalau Pasir Manggis dari sini 1 jam. Iya, 1 jam. Hmm. Kalau yang lainnya kan di sini ada 8 nih. Iya. Yang terdekat dari sini ada lagi. Yang paling dekat, yang paling bawah itu namanya situs Enong Kasang dekat kampung posisinya. Enong Kasang. Iya, Enong Kasang itu yang di bawah Balai Kambang. Iya. Kalau ini sebutannya Cibalai atau Arca Domas yang ini. Oh, berarti pusat ya, bisa Iya, disebut pusatnya ini di sini. pusatnya. Oke, bisa disebut Pusatnya. pusat. Dari sini kurang lebih 200 meter ada lagi situs Kebon Kopi, situs Jami Paciing, Batu Bergores, Pasir Manggis, satu lagi Cipangantehan. Oh, berarti yang dari sini deket. Dekat gitu mah bisa. Oke, mungkin nanti kita ke sana ya, Kang ya. Kita coba ngelihat ke sana. Iya. Tapi batunya sama kayak gini, Iya, ngampar-ngampar gini ya. Sama Hmm. batunya. Itu dulunya, Kang. Dulunya itu emang satu kawasan atau emang udah pisah-pisah gini? Udah pisah dulu. Oh, udah ya. pisah-pisah gini. Jadi Udah nggak semuanya Enggak. satu kawasan gini ya? Satu kawasan yang Oke. pisah dari sini 1 jam ada lagi Oh. gitu. Ini juga kan dulu mah cuman ini doang yang kebuka. Oh, Tahun ini doang? 1982 itu sama kakek kebukanya segini. Cuma sekarang ada yang dari yayasan dipindah jalan ke situ, baru dibersihin dari bawah langsung kebuka semua. Oh, ini. Heeh. Oh, tapi ini emang alami berbentuk ini, gini ya, Kang ya? Emang udah gini posisinya, udah kebuka. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi ketemunya itu dulu itu kan masyarakat di sini bercocok tanam, menanam padi kering tuh. Oh, iya, disebut Mahuma dengan- ya, kalau Huma misalnya ya, mahuma. huma. Jadi pas dibuka itu ternyata ada bentuk kayak makam gitu. Sebetulnya ini bukan makam. Ini yang dinamain punden berunak ya. Oh, besar punden kilo berunak. gitu, punden berunak di sini. Oke, oke. Oke, Kang Denny. Jadi kita mau muter-muter di sekitaran sini ya, Kang ya? Iya, sekitaran sini aja. Nanti kita mau ke beberapa situs lagi yang ada di sana, Kang ya? Kopi, paling Taman Sriwidari atau Jami Paciing ke Batu Bergores bisa. Oke, oke. Bisa. Oke, sahabat Simpang Bogor, tadi secara singkat Kang Denny sudah menjelaskan ya Iya. sejarahnya Arca Domas ini zaman dulu kayak gimana sampai sekarang sudah mulai terbuka semua ya. Nanti kita bakalan terus telusuri atau jalan-jalan di sekitaran situs Cibalai Arca Domas ini. Jadi ikuti terus Simpang Bogor. Oke, Simpang Bogor. Kita lanjut mau ke mana, Kang? Ke situs Jami Paciing. Jami Paciing. Oke, berarti di sana ada beberapa situs lagi ya. Ada Sriwidari. Tadi kita udah di juga sini. Ada. Kita mau lanjut ke atas lagi. Iya, Kurang lebih Kebon berapa Kopi. meter? Kurang lebih 100 meteran lah. 100 meteran. Iya. Oke, dari sini. Penasaran kan? Kita lanjut. Lanjut, bro. Let's go. Nah, kita sekarang udah sampai di mana nih, Kang? Di situs Kebon Kopi ini. Oh, ini situs kebun kopi ya? Iya. Oh, berarti di sini dulunya kebun kopi ya di sini? Iya, Banyak karena pohon-pohon kopi. Identik dengan kopi pohonnya di sini. Oh, ini kopi? Iya, kopi ya. Oh, oke oke. Oh, di sini juga banyak nih ya Iya, situs-situsnya nih. situs-situsnya. Oh, berarti yang berdiri itu tuh. Ini juga dulu tempat ini juga ya, penjarahan juga ya, jarah Iya. juga. Oh, oke. Coba kita ke sana ya. Siap. Oke, sahabat Simpang Bogor. Nah, saat ini kita tepat ada di atas situs kebun kopi ya. Iya. Situs kebun kopi. Nah, di sini juga ada satu yang mirip. Satu. Sebenarnya ini mirip makam ya Iya. di bentuknya. Bentuknya makam. Tapi ini alami gini ya, Kang? Alami ya. Oh, alami. Oke, di sini juga, di sana juga ada tuh. Ada. Cuman di sini sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada batu yang berdiri Batu, kayak yang di depan tadi ya. Cirinya nggak ada. Nggak ya, cirinya nggak ada. Ini lebih kayak makam gini sih. Iya. Oke. Kita lanjut aja ke atas kali ya. Oke, lanjut. Ke mana lagi? Ke situs Sriwidari atau Jami Paciing. Oh, Cibalai Paciing. Kita lanjut ke atas ya. Siap. Yuk, lanjut. Oke, bro. Nah, ini tempat apa nih, Kang? Kalau ini kita masuki kawasan situs Jami Paciing. Oh, ini Jami Iya. Paciing ya. Atau Orang sekitar sini nyebutnya Taman Sriwidari. oh, Taman Sriwidari. Iya. Berarti kenapa disebut taman ini? Karena tempat yang luas gitu. Ah. Identik dengan taman lah. Oh, iya iya. Nah, di sini juga ada nih. Ada. Ada situs ya. Iya. Oh, ini sama kayak yang di Iya. ini bisa dipakai jarah juga ya, bisa dipakai jarah ya. Kalau orang-orang sekitar yang ritualnya orang Jawa biasanya di sini ada Oh, di sini. semacam jikir atau
Oke. Iya, Oh, di sini juga semacamnya. nggak kalah banyak ya kayak Iya, depan banyak. ya. Di bawah juga banyak. Tapi ini di sini ada yang nginep ya? Pernah ada yang nginep iya, gitu kalau misalnya pernah jarah ada. gitu. Pernah. Oh, oke. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam ya. Ya, Taman Sriwidari. Ayo sahabat, kita cek ke dalam. Kayaknya lebih bagus. Let's go. Nah, kita udah tepat di samping situsnya ini ya, Kang ya. Iya, situs Salah ini. satu situs. Nah, ini ada batu yang sangat unik nih di sini, sahabat. Jadi Ini- alami ya ini. Iya, disebutnya batu sender, untuk duduk. Oh, batu untuk duduk. Jadi ini bisa dipakai duduk ya? Duduk bisa. Coba aja Om, bisa. Oh, kita cobain duduk di sini ya. Coba gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mantap banget ya. Oke sahabat, jadi emang benar-benar mirip bangku ya ini tuh. Jadi enaknya di sini suasana dingin. Terus udah disediain bangku alami kayak gini nih. Jadi kita bisa santai-santai kalau misalnya cuacanya panas, terus capek juga di jalan ya Kang ya. Jadi ini batu bukan sembarang duduk ya. Mm-mm. Jadi ada semacam ritual gitu Om. Oh, Iya. wah ternyata pemirsa, kita nggak ritual sebenarnya, tapi duduk langsung. Tapi nggak apa-apa ya, Ya, Kang nggak ya? apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kita niatnya kan Yes. untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat Bogor ya. Iya. Tapi di sini juga udah ada beberapa ya, bekas ritual kayaknya ya. Iya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada beberapa Dupa. dupa atau bekas rokok ya. Dupa ini ya, Iya. yang ini ya, dupa. Ini kayaknya udah ada yang ritual. Entah itu hari apa kemarin-kemarin kayaknya. Iya. Oke, kita lanjut kemana lagi Kang? Ke sana kali ya? Kayaknya cukup di sini soal kan Pasir Manggis itu ke atas. Oh lebih jauh lagi? Kita ini terakhir kayaknya. Oh ini berarti Ini Taman Sriwidari itu biasanya sampai sini orang-orang. Oh berarti biasanya orang-orang yang berwisata itu sampai sini doang ya? Sampai sini. Kecuali dia ada niat yang lebih banyak lagi, ada yang lebih atas lagi gitu. Taman Manggis oke, namanya. oke. Itu lebih jauh lagi ya? Lebih jauh lagi. Oke, sahabat Simpang Bogor, dikarenakan cuaca kita udah sedikit agak mendung ya. Iya. Terus cuaca mendung, jarak juga lumayan jauh. Mending kita muter-muter di sini dulu ya Kang ya? Siap. Atau Kayaknya cukup sampai sini aja. di sini juga? Oke. Bisa di sana, coba kita ke sana dulu. Ke sana dulu? Ya. Oke siap. Ayo sahabat, kita ke sana. Ini aliran air juga ada ya? Iya. Sumber airnya ini Tapi bisa langsung minum? bisa langsung. Oh, ini jernih banget ya. Oke sahabat Simpang Bogor, nah ini tempat terakhir kita eksplor di kawasan situs Cibalai Arcadomas ya Kang Iya. ya. Kita sampai sini mungkin ya paling jauh karena ada lagi sebenarnya ya, Ada lagi di yang lebih atas itu namanya Pasir Manggis. Pasir Manggis. Itu jaraknya masih jauh ya Wah, dari lumayan sini. sampai 2 kilo. 2 kilo, oh, lumayan jauh karena kita cuacanya udah Iya. mulai gelapin ya Kang ya. Oh, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Kang ya, Ya, oke, tentang Kang Bahri ini. Jadi Kang Bahri ini latar belakangnya itu tour guide lokal ya Kang ya. Iya. Tour guide lokal di daerah Gunung Salak. Salak. Oke. Jadi Kang Bahri ini kalau misalnya ada tamu yang mau ke wisata-wisata Gunung Salak bisa diantar sama Kang Bahri ini ya Kang ya. Oke. Nah, siap. base campnya ini ada di mana Kang? Kalau base campnya itu ada di Lokapurna, Di Lokapurna, di daerah? di daerah Pamijahan juga. Oh, Pamijahan juga. Oke, Lokapurna di Pamijahan ya Kang ya. Untuk Akang sendiri nih, jadi tour guide lokal Gunung Salak ini Kang, udah berapa lama Kang? Kalau tour guide saya itu mulainya dari 2006. 2006? Iya. Wow, 2006. Karena saya asli daerah pribumi gitu ya. Heeh. Ya, mungkin tempat main lah ibaratnya. Oh iya, iya. Tempat kita main lah di sini tuh. Iya, iya. Makanya saya ya daripada diambil sama yang luar lebih baik yang lokal gitu. Iya,
lebih baik sama pribumi sendiri ya Kang. Oke Kang, dari 2006 berarti udah benar-benar menguasai daerah-daerah kaki Gunung Salak ini ya Kang ya? Ya nggak semua sih Oh ya. nggak semua. Ada batasan-batasan. Soalnya kan ini iya, perhutani masih hutan lindung yang begitu hutan bener-bener hutan gitu. Oh iya iya. Nggak kayak Taman Gunung Gede yang lain gitu kan. Dia masih ada tempat-tempat yang emang udah dikuasai oleh pemerintah gitu ya. Iya Kalau iya. di sini kan masih hutan bener-bener hutan gitu. Hutan lindung ya tapi ya. Untuk base campnya tuh Kang, biasanya kalau misalnya sekarang kan nih lagi pandemi gini nih, Iya. wisata-wisata pada ditutup, Iya. terus apalagi daerah-daerah kaki Gunung Salak ini Kang, dampaknya gimana Kang untuk base camp Kang sendiri? Ya, kayaknya sama semua deh. Sama semua ya. Kalau untuk tamu-tamu itu sama semua, warung-warung atau base camp yang lain juga sama. Heeh. Kalau dalam masa pandemi ini ya begitu, kosong karena tutup gitu kan. Iya benar-benar. Nggak ada tamu jadi. Semuanya rata ya, taman-taman nasional total bener-bener. Nah, Kang sendiri untuk ke daerah sini, ke Arcadomas ini, berarti udah beberapa kali ya Kang ke sini ya? Iya, udah sering. Udah sering, jadi udah paham betul ya daerah sini. Jadi daerah ini namanya kawasan apa, itu kawasan apa. Tadi juga yang di depan tuh, padahal nggak ada tulisannya Kang, tapi ada. apa udah tahu ya? Iya, Balai daerah sini. Kambang. Oh itu. Jadi Kang, menurut informasi Kang, katanya punya base camp ini juga ya, rafting gitu ya. Iya, ada. Jadi main-main perahu ya di air gitu ya. Iya, ada. Itu daerah mana Kang punya itu? Kalau untuk rafting kita ada di kawasan Ciampea. Oh di Ciampea. Iya, di lokasinya itu di Cidokom, Muara. Oke. Di daerah Muara, daerah Ciampea ya. Iya, Ciampea Batu Bogor. Tulis. Kalau paling dekat itu dengan Batu Tulis. Situs oke, Batu oke. Tulis. Buat yang mau pada rafting ya, bisa Kang ya. Di Bisa. Instagramnya ada. Ada Pandawa Adventure. Oh, nama Instagramnya Pandawa Adventure. Nanti kita simpen di deskripsi ya Kang ya. Iya, Nanti siap. tinggal diklik langsung nyambung ke Kang Bakri ya. Iya. Untuk harga ada juga Kang di Instagram untuk harga paketan rafting itu Kang. Ada. Oke. Dari mulai 250. 250 Iya. sampai ke atas gitu Ke ya. atas, ya. Oke, itu jaraknya berapa meter? Kang? Paling jauh itu 12 km. 12 km Iya, paling jauh. Paling jauh. Wow, itu bisa setengah harian ya main air. Setengah hari lah ya. Bisa. Bisa 4 jam nyampe 3 jam, itu paling cepet 3 jam. Wih, 4 jam sampai 3 jam sampai 4 jam main air. Iya. Wah, itu masuk angin tuh kan kalau misalnya kelamaan main air ya. Boleh lah kapan-kapan Simpang Bogor kita main ke Oke, Arung siap. Jeram. Oke, sahabat, nanti next time kita bakalan main di tempatnya Kang Bakri ini. Kita main air ya, main Boleh. perahu, main rafting ya. Iya. Rafting. Oke. Mungkin cukup sampai di sini explore kita di daerah situs Cibalai ini ya Kang ya. Karena kita nggak bisa ekspor terus ke atas, takutnya cuaca keburu hujan, kita kehujanan pulangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sini atau mau pengen tahu daerah sini itu kayak gimana, bisa langsung aja ke sini atau nonton channel kita di Simpang Bogor. Oke Kang Bari, terima kasih untuk hari ini menemani Simpang Bogor keliling di Cibalai ini. Oke Bro. Sahabat Simpang Bogor, sampai di sini pertemuan kita bersama Kang Bari di situs Arcadomas Cibalai Bogor. Salam Simpang Bogor.